Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Marilah bersama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan di pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Soekarto, guru SMP 2 Pegandon. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan seminar kecil tentang kegiatan budaya positif di SMP 2 Pegandon. Bapak Ibu guru, ada hal yang menarik ya ketika kita berbicara mengenai diseminasi, pengibasan, seminar kecil, yang intinya adalah kita berbagi ilmu. Yang kita dapatkan, kita tularkan kepada sesamanya. Saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah mempunyai ilmu yang lebih dari saya. Tetapi alangkah baiknya saya yang punya ilmu sedikit ini saya tularkan kepada Bapak Ibu guru. Langsung saja, bahwa pada pagi hari ini pembahasan kita ini adalah budaya positif. Budaya positif dalam acara kegiatan ini yang pertama nanti adalah pembukaan, kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep, refleksi, dan kesimpulan. Ini adalah kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru, untuk langsung saja di sini, tujuan pembelajaran kita di sini adalah tercapainya visi sekolah untuk mewujudkan siswa berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini semua sekolah pasti mempunyai visi yang sama dengan kita. Kemudian yang kedua, mewujudkan sekolah budaya positif. Nah, ini yang jadi garapan kita, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kemudian yang ketiga, pembudayaan paradigma belajar sesuai terkontrol di sekolah. Nanti bisa saya jelaskan sesuai dengan topik inti nanti. Kemudian yang keempat, menanamkan disiplin diri yang positif kepada siswa melalui praktek restitusi. Jadi nanti yang akan kita kaji ini adalah 4 poin ini yang menjadi landasan kita untuk berbagi ilmu tentang budaya positif. Latar belakang kita ini sesuai dengan pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara, merupakan sebuah cara dalam memerdekakan anak untuk belajar. Konsep ini sebenarnya sudah biasa kita lakukan Bapak Ibu guru. Hanya saja istilahnya kadang belum kita ketahui. Maka untuk lebih pahamnya, mari bersama-sama kita belajar dalam materi budaya positif yang akan dilandasi dari pemikiran-pemikiran dari KHD ini. Urgensi budaya positif di sekolah. Ini Bapak dan Ibu guru sebagai pamong untuk menuntun murid dalam belajar. Jadi kita di sini itu sebagai pengantar anak-anak saja. Namanya pamong itu biasa nututi sing dimong. Cara istilah orang Jawa kan seperti itu. Kalau kita kenal namanya Semar, Gareng, Petruk, terus Bagong gitu. Itu sebagai pamong. Jadi kemana saja kita tuke, kita anut karo dorone awake dhewe. Kita itu seolah-olah jadi bukan sebagai tuan, tapi justru sebagai pelayan. Betul seperti itu. Ini istilah dari kata pamong untuk menuntun murid dalam belajar. Diharapkan dapat menjadi inisiator dalam mewujudkan budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya apa Bapak Ibu guru? Ketika kita ini memposisikan sebagai pamong,
Kita pamong itu apa? Ya bisa menginisiasi, bisa memberikan inspirasi, dan bisa menuntun mereka agar menjadi orang-orang yang sesuai dengan yang kita ciptakan, yaitu anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Ada pertanyaan menarik Bapak Ibu Guru. Di sini budaya positif itu pasti akan bertemu dengan perkara nomor 1 ini. Yang pertama adalah apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira Bapak Ibu Guru adakah yang bisa menjelaskan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu namanya restitusi? Monggo ada yang bisa, monggo Bu Sudah. Ya. Terima kasih Pak Karto. Ini hanya pendapat saja, nggih. Siap, monggo. Menurut saya yang namanya hukuman itu terserah yang mau ngasih hukuman, Pak. Oh gitu ya. Terserah yang mau ngasih hukuman. Misalnya ada anak yang lari-lari kemudian jatuh, dia sambil makan es krim jatuh sehingga lantainya kotor. Kalau saya sebagai orang tua yang menghukum anak, saya akan mengatakan, tuh gara-gara kamu lari, lantainya kotor, sekarang kamu tidak boleh lagi makan es krim. Itu hukuman. Kalau konsekuensi berarti ada apa ya? Berkaitan dengan kejadian yang terjadi. Jadi berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi. Misalnya karena tadi anak itu lari, jatuh, kemudian akibatnya es krimnya mengotori lantai, ada konsekuensi yang harus dilakukan anak itu, yaitu membersihkan lantai. Karena kamu yang mengotori, maka kamu yang membersihkan. Kalau restitusi saya belum paham nih Pak. Oh, oke. Pencerahan dari Pak. Iya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu? Ada 2 jawaban yang sudah terjawab, hukuman dan konsekuensi. Kira-kira ada yang mau menambahkan? Apa kira-kira restitusi itu kayak apa? Kira-kira. Sehingga nanti kita akan membreakdown. Oh ternyata hukuman itu seperti ini, konsekuensi itu seperti ini, kemudian yang satu restitusi itu seperti ini. Monggo ada yang ingin menjawab? Silakan Pak Arifin. Monggo Pak Arifin. Kalau menurut saya hukuman itu seperti sanksi yang diberikan akibat melanggar aturan. Kalau konsekuensi adalah hasil alami dari tindakan, baik secara positif atau negatif, dari konsekuensi. Kalau yang restitusi itu kemudian atau penggantian kerugian yang diakibatkan oleh tindakan. Oh, ya. Ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau tidak ada, ini pertanyaan. Tidak harus saya jawab dulu. Ya. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid jika ada yang dilakukan itu hukuman? Nek diberlakukan hukuman kira-kira muridnya piye? Jengkel. Bu Bayu tertekan. Oke. Jadi nek dikai hukuman mesti jengkel lah. Asli Allah layu mendapat termangan bisa kan seperti itu. Jengkel banget ya. Kemudian yang ketiga, menurut Bapak Ibu bagaimana perasaan murid jika yang diberlakukan itu konsekuensi? Perasaannya bagaimana? Punya rasa dendam. Rasa dendam ya? Oh, merasa dendam. Kalau konsekuensinya seperti ini berarti nak kue tadi habis jelaskan bersuka apabila kamu menjatuhkan es maka kamu akan membersihkan lantai tersebut. Itu konsekuensi. Tapi kalau Pak Jamsari dendam, ngopong tidak konversi ibarat Pak Bor ibarat kan seperti itu. Oke, tidak apa-apa. Yang nomor 4, menurut Bapak Ibu bagaimana perasaan murid jika yang dilakukan itu restitusi? Gimana? Pak, mohon dijelaskan dulu yang restitusi. Kami kan nggak punya gambaran. Oh, tapi gitu. teman-teman juga bilang belum pernah dengar intinya seperti itu. Mohon dijelaskan dulu yang restitusi, jadi kita bisa baru menjawabnya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Oke, next Pak Arifin. Ini akan saya jelaskan secara keseluruhan dulu. Nanti Bapak Ibu yang menyimpulkan apa itu hukuman, apa itu
konsekuensi dan apa itu restitusi. Kemudian bagaimana membunyikan budaya positif, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti ada 5 poin ini yang akan jadi kita bahas. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang 5 restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Oke, next Pak Arif. Oke, pembelajaran 1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, next. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol ini pasti akan dimiliki oleh orang yang kita katakan sebagai orang dewasa. Nah, orang dewasa contohnya adalah seorang guru. Maka guru akan mempunyai ilusi guru itu bisa mengontrol muridnya. Ini yang harus kita bayangkan. Namanya ilusi apa ya? Bayangkan seperti itu kan. Kita itu bisa mengontrol murid kita. Di ono murid ngantuk, bagaimana bisa tidak ngantuk? Muridnya kira-kira gojek sekira gojek itu adalah mengontrol murid. Jangan sampai serius pada pembelajaran tapi muridnya ternyata nggak teke. Ini berarti tidak menguasai kelas dan murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat dan membuat orang bahwa kritik. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jangan sampai salah membaca ini. Kalau penekanannya salah nanti akan maknanya salah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya apa? Penguatan positif ini kita tujuannya adalah untuk menguatkan anak. Kita tumbuhkan motivasi intrinsik. Jangan sampai hanya pada ekstrinsik. Kalau intrinsik itu keluarnya itu misalnya guru memberikan motivasi, temannya memberi motivasi. Ini ketika teman dan guru tidak ada di sampingnya, ini akan hilang. Tapi kalau motivasi intrinsik itu anak akan terbangun sendiri. Karena apa? Itu dari dirinya sendiri. Sehingga anak ini akan terpola dengan kebiasaan yang kita sebut dengan disiplin. Maka disiplin di sini mempunyai arti kadang itu antara disiplin secara bahasa dengan disiplin yang kita artikan sekarang itu berbeda. Karena apa? Disiplin tujuan untuk mencapai nilai-nilai yang kita inginkan sesuai dengan pola yang kita jadwalkan. Sedangkan disiplin di sini saya contohkan datang tepat waktu yaitu jam 7 misalnya. Itu disiplin katanya. Nah, maka untuk mengawali hal yang seperti ini kita akan membuat anak kita ini mempunyai satu kekuatan yaitu motivasi intrinsik. Ya, terakhir ilustrasi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Guru itu kan kuoso, misalnya itu Ajeng, muridnya rame, maju, push up. Berarti apa? Kekuasaannya dikeluarkan. Maju, lari. Nah, seperti itu. Nah, nanti antara tadi maju lari, maju push up itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah dia ini sebagai hukuman. Yang kedua ini adalah sebuah konsekuensi. Nah, maka nanti kita bahas berikutnya. Lanjut Pak Bin. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, ini perbedaannya di sini. Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus itu apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Stimulus, rangsangan, betul sekali. Respon, rangsangan anak agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Itu namanya stimulus. Misalnya kalau kamu bangun pagi, nah misalnya kan anak, kalau kamu bangun pagi anak, kamu tidak akan terlambat berangkat sekolah. Kamu bisa sarapan di rumah, kamu bisa mandi dengan tenang, berjalan ke sekolah juga santai. Tapi kalau kamu itu bangunnya kesiangan, kamu tidak sarapan, kamu juga berjalannya di jalan tergesa-gesa dan sebagainya, itu adalah stimulus. Mengharapkan anak ini akan lebih ternyaman dalam zona ini. Itu stimulus agar mereka itu melakukan. Kalau kamu belajar dengan rajin,
pasti kamu nanti akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, stimulus itu kayak semacam tidak sanjungan, tetapi mengarahkan tapi halus. Nah, semacam itu. Kemudian kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kontrol itu apa? Maka dalam restitusi ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu nanti saya jelaskan di bawah. Ini diantaranya adalah pandangan orang lain tentang dunia, yaitu bahwa memahami orang lain itu seperti memahami dunia. Angel Paul. Jangan sampai kita memahami mereka dengan gampangnya Burini. Apa yang dipikirkan Burini dengan saya pasti ada perbedaan. Maka jangan sampai opini saya paksakan pada Burini, tapi saya hanya sifatnya memahamkan pemahaman saya pada Burini. Karena apa? Burini kadang itu berbeda pandangan. Contoh kayak kemarin kita pas pembahasan P5 antara pemahaman saya dengan Butani, itu konsepnya ini nggak ketemu. Tapi ketika ada orang ketiga menjelaskan posisi, oh diambil jalan tengah saja seperti ini. Nah, itulah posisi kontrol itu seperti itu. Untuk memahamkan seseorang, ini perlu kita pahami karakternya, kita pahami sifatnya, dan yang terpenting adalah pola pikirnya arahnya kemana. Ini yang terpenting. Next hari ini. Bapak Ibu Guru, mari kita simak nilai-nilai kebajikan yang ada dalam layar ini, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan berarti nilai yang apik, yang paling baik. Dan itu termaktub dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak karimah, pasti baik. Yang kedua mandiri, sifat mandiri ini pasti baik. Bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai 5 ini apabila bisa ditanamkan kepada anak didik kita, ini kita sama saja dengan kita menjadikan anak kita menjadi profil pelajar Pancasila. Next. Nah, contoh bahasa nilai kebajikan ada peduli, rajin, integritas, hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, baik hati, keadilan, berprinsip, bersahaja. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita kenalkan kepada anak-anak didik kita, sehingga mereka itu ketika dia memegang satu prinsip kebajikan, ini pasti akan dilakukan sampai mati. Bagaimana? Dengan cara kita menanamkan pada mereka, sehingga mereka akan mempunyai pola terbiasa dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang positif. Next. Ini tadi pembelajaran 1 selesai. Yang kedua adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk membangun karakter manusia, ini tidak cukup dari eksternal saja. Eksternalnya anak guru, orang tua, teman, lingkungan. Tetapi yang paling dominasi adalah dari intrinsik. Apa intrinsik itu? Keinginan pribadi dari seseorang tersebut, seorang murid tersebut. Kita lihat di sini. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Sekiranya ini orang terhindar dengan hukuman, maka wasi. Ini kan masih kuat dia ternyata. Tapi kalau kita balik, anak itu kita budayakan kalau berangkat lebih awal itu mendapatkan hal yang nyaman. Satu, ketika duduk di kelas kita sudah merasanya sehingga siap dalam mengikuti pelajaran. Tapi kalau tadi dibalik dari eksternal, apabila saya terlambat akan terkena hukuman. Ini kan berbeda, motivasinya berbeda.
berbeda. Kalau yang pertama adalah tantangannya adalah hukuman, yang kedua adalah motivasi tersendiri, bahwa dia terbangun adalah untuk ketika pembelajaran nanti dia sudah siap mengikuti pembelajaran. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapat apabila saya melaksanakannya. Misalnya di sini Pak Jamsari, dia bekerja keras membangun SMP 2 Gandol ini. Kenapa? Dia ingin mendapatkan reward. Misalnya nanti dia diangkat menjadi wakar, diangkat menjadi kaur dan lain sebagainya. Yang tujuan ini apabila tidak terpenuhi, dia akan mempunyai satu pemikiran, hapus capek-capek kerja SMP kita, naruh aku, wah, akhirnya apa? Muncul yang disebut dengan kekecewaan. Tapi kalau Pak Jamsari munculnya dari dalam, bahwa dia ini bekerja sesuai dengan niatnya, yaitu ibadah, maka ketika melakukan pekerjaan yang begitu berat akan terasa ringan, dan dia tidak punya motivasi apa-apa. Pak didetek guru biasa yang dia ikhlas, dijadikan kaul siap. Kenapa? Kesiapan mental yang sudah dibangun Pak Jamsari merupakan hal yang muncul dari intrinsik niat pribadinya, yaitu niat ibadah. Akan berbeda di sini kan hasilnya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ini poin penting ini. Karena apa? Ini merupakan sikap dan jiwa kita. Ketika saya melakukan ini, konsekuensinya, misalnya saya mencontohkan Pak Arifin. Pak Arifin ini adalah CGP yang hebat misalnya. Sehingga ketika dia ada sandangan CGP, calon guru penggerak, ini kan ada sesuatu yang melekat di kepala, aku seorang CGP. Maka apa? Yang saya harus lakukan itu apa kira-kira? Saya harus menjadi orang yang hebat. Saya harus lebih dari teman-teman saya. Ini kenapa? Motivasi eksternalnya, karena terbangun dari pola-pola yang tidak sesuai dengan budaya positif. Coba kita balik sekarang, bahwa tujuan ikuti CGP adalah menumbuhkan kompetensi pribadi. Sehingga apa? Apa yang dia dapat, dia dengan santainya memberikan pengetahuan ini kepada orang lain. Tapi kalau yang pertama, dia merasa, aku boleh baik angel kok, masa tak bagikan. Ini kan akan berbeda. Kenapa? Motivasi eksternalnya terlalu tinggi. Tapi apabila dia dibangun dari internalnya, ini akan mempunyai nilai yang berbeda. Karena apa? Tujuannya adalah pengembangan diri. Esensinya adalah ingin membangun sekolah ini. Ya, dampaknya yang harus dia lakukan harus mengimbaskan pada teman-temannya, baru pada objeknya, yaitu murid. Ini next slide. Kita kembali kepada belajar merdeka, Bapak Ibu. Merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kadang-kadang kita itu mempunyai arti merdeka itu pokoknya diatur. Itu pemandangan yang kurang tepat. Yang dimaksud merdeka di sini adalah kebebasan kita untuk memilih diri kita, tapi jangan sampai keluar dari koridor ketentuan yang sudah ada. Yang artinya bahwa merdeka itu adalah mampu memimpin diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik dan bertanggung jawab. Itu intinya seperti itu. Sehingga skill yang ada pada anak-anak ini kita berikan. Sing pinter dalam musik, kita pupuk mereka. Yang pinter dalam seni tari, kita pupuk mereka. Yang senang dalam sains, kita pupuk mereka. Sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga jangan sampai anak-anak ini apa yang dia miliki justru akan kita penggal di bawah. Contohnya, bodoh teman, kira pinter-pinter. Nah, misalnya seperti itu. Ini sudah satu kata yang mematikan pemikiran dari anak-anak tersebut. Kenapa?
aku sebenarnya bodoh guru Pak Jari misalnya. Nah, misalnya kan seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu akan menjadi masalah tersendiri bagi anak. Misalnya tentang restitusi. Apa tuh restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk membagi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Jadi restitusi itu adalah hal merubah perilaku karakter siswa kita dari perilaku sering melakukan kesalahan, kemudian kita rubah untuk melakukan budaya positif. Nah, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan restitusi itu, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya, saya contohkan, Pak Arifin muridnya teko terlambat, Fatir misalnya, Fatir teko terlambat, itu kemudian jangan bilang, woi terlambat terus. Nah, tapi tanya, Mas Fatir lambat ya? Iya. Ya banyak teman kamu yang lambat. Tapi kira-kira terlambat itu baik tidak? Nah, ditanya itu. Ini kan dia kan otaknya nyambung. Oh iya ya terlambat tidak apik kan seperti itu. Kemudian bagaimana? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat? Ini adalah proses penawaran pada pemikiran anak. Tetapi kalau kita langsung kamu lari, kamu tidur, nah misalnya seperti itu adalah hukuman. Nah, hukuman itu sifatnya adalah insidental. Buayu ketemu karena murid jajan yang gone kantin. Nak, tanya, kamu jam pelajaran kok di kantin? Ya bu, lapar. Kira-kira kalau jam pelajaran di kantin baik tidak? Ini ada sebuah pikiran itu ditabrakkan dengan pemikirannya sendiri. Itu adalah restitusi. Kira-kira solusi bagaimana ya agar kamu itu tidak jajan yang oleh kantin. Tapi ketika saya melihat, sini, jam pelajaran ya? Ya, lari 3 kali. Antara yang dilakukan saya dengan Wahyu itu sama tetapi beda. Sama mengingatkan siswa, tapi prakteknya berbeda. Saya adalah melakukan hukuman, sedangkan Wahyu adalah melakukan proses restitusi. Nah, restitusi itu adalah pola untuk merubah pemikiran anak atau perilaku anak yang salah menjadi lebih baik. Tadi memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ya. Tadi apik murah, itu kan menuntut. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kamu lapar itu kira-kira enaknya bagaimana biar kamu tidak di kantin? Yo, berarti kamu harus sarapan dulu. Misalnya kan seperti itu. Kemudian cara yang paling baik mencarikan solusi. Ya kalau kamu misalnya sudah tidak bisa menahan lapar kamu, mendingan kamu izin sama guru kamu bahwa saya ada sakit pada tubuh saya, itu perut saya kena emah apabila tidak sarapan. Pasti guru akan memberikan maklumat. Nah, semacam itu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana merubah mindset anak. Ini ada kuis Bapak Ibu guru. Contoh, kira-kira Bapak Ibu guru menjawab yang pertama ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan lambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Anak terlambat, konsekuensi. Iya. Ayo, wes pokoknya dijawab apa bebas. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari paling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi. Coba next hari ini. Ya. Ini jawabannya Bapak Ibu. Kira-kira tadi yang sama mana kira-kira? Nah, inilah kadang kita harus memahami kata konsekuensi dan hukuman. Perbedaan konsekuensi dan hukuman itu adalah sebuah kegiatan yang sifatnya pemberian sanksi kepada siswa yang sifatnya insidental. Nomor bocah tak langsung hukum. Nah biasanya seperti itu. Sifatnya insidental. Kalau konsekuensi itu biasanya kita sudah melakukan namanya keyakinan kelas. Ini nanti ada materi itu. Yaitu apabila hadir lambat maka apabila itu ada konsekuensi. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah sifatnya dihukum mesti menyakitkan. Kemudian anak membenci kedisiplinan, nah malah jadi orang disiplin. Paksaan, sifatnya memaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, biasanya ngapusi, ya, seperti itu. Kemudian marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Misalnya tadi menyoret-coret bukunya konsolnya itu kan konsekuensi ganti. Nah itu kan biasa, biasanya kan seperti itu. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, terlalu berlarut-larut. Contohnya tadi menumpahkan gelas. Konsekuensinya apa? Membersihkan kotoran tumpahan ini secara spontan ini akan menjadi tidak enak, tapi hanya secara pendek. Nah, pas untuk pakai kotor, tapi kedepannya tidak. Tapi kalau hukuman ini akan teringat sampai sekarang. Saya misalnya disuruh membawa papan tulis segitiga itu keliling depan kelas itu. Saya melakukan kesalahan seperti itu contohnya dulu. Stimulus atau tanggapan. Jadi kalau konsekuensi ini ada stimulus dan tanggapan. Next, ya kita masuk pada pembelajaran ketiga yaitu keyakinan kelas. Apa tuh sebenarnya keyakinan kelas itu? Ya, keyakinan kelas itu kalau kita lihat di sini itu bahasa yang muncul jangan, dilarang. Itu tidak keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Kalau peraturan itu sifatnya top down. Misalnya peraturan yang kita buat, kita tempel di sekolah. Ini berarti sifatnya pemaksaan. Murid harus melakukan seperti ini A, B, C. Ya, itu adalah peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelas bagaimana prosesnya? Next. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm, bilangan dari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Ini kalau pada saat kita kena wabah COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Contoh nomor 1. Mengapa orang itu memakai helm? 1. Kalau kita berdasarkan peraturan, berarti peraturan lalu lintas berkendara itu harus memakai helm. Mandek. Tapi coba kalau kita balik bahwa ketika kita jatuh dan kita tidak memakai helm, maka yang muncul adalah luka yang parah. Apabila kita memakai helm, maka jatuh tetapi tidak membahayakan. Ini pola pikir yang dibalik, walaupun sama intinya memakai helm, tapi kita kondisikan dari peraturan sifatnya memaksa
muncul dari keyakinan kita, yaitu ini adalah kebutuhan dasar kita, keselamatan. Next. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1, kelas 2, dan kelas 7. Kelas 1 seperti ini, setiap anggota kelas perlu belajar. Karena anak-anak itu kan belajar, kemudian senang, kemudian perlu melakukan tugas, kemudian perlu saling menghargai, kemudian perlu merasa aman. Nah, caci ringkit aman itu artinya apa? Biasanya jahil, tik ya, seperti itu jahil. Maka guru kelas 1 itu akan lebih lebih protektif melihat anak-anaknya itu. Jangan seperti itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Beda dengan kelas 5 misalnya, selalu bersikap positif, kemudian menjadi diri terbaik. Aku butuh terbaik dari kelas saya, misalnya seperti itu. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini hal-hal yang muncul dari anak-anak kita pada kelas 1 dan kelas 5. Makanya anak kelas 5 itu tidak mikir harus iso, diperintah mesti cepat. Beda dengan kelas 1, mesti ngendel. Kemudian yang kelas 7, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini sudah bisa berpikir secara umum, ya, berpikir secara umum. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini adalah pemikiran anak kelas 7. Next. Peraturan, contoh. Saya contohkan di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain, berkomitmen. Ini yang nomor 3 saya contohkan. Ketika kamu datang datang terlambat 15 menit, ini pasti akan mengganggu satu teman-teman kalian. Wes ajarnya mengikuti pelajaran dengan baik, ujuk-ujuk tok. Assalamualaikum. Maaf Pak, saya terlambat. Ini kan konsentrasi teman-teman kamu kan akan terganggu. Maka di sini menghormati orang lain untuk berkomitmen, yaitu datang lebih awal. Next. Ini contoh bagaimana kita mulai untuk membuat keyakinan kelas. Anak-anak diberikan satu peraturan kelas tadi diganti menjadi sebuah kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif artinya kata-kata ini lebih halus. Misalnya disiplin waktu. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini dimulai dari itu. Next, Pak. Anak-anak disuruh nulis, tempel. Nah, nanti dijadikan satu, kata-kata ini dirangkai menjadi sebuah keyakinan kelas. Banyak. Next, yang kelima, Pak. Posisi kontrol. Posisi kontrol itu yang apa? Posisi kontrol di sini adalah posisi lanjut. Satu, pemberi hukuman. Yang kedua adalah memberikan rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang ketiga adalah pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Saya ulangi bahwa posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum, kemudian memberi masalah, rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau kontrol, dan sebagai manajer. Bahwa tadi pemberi hukuman sudah saya jelaskan bahwa seseorang yang dihukum muridnya tidak akan merasa nyaman, merasa tidak dihormati, sakit berkelanjutan. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Dia itu yang akan kita berikan akan dengar, aku kok salah terus. Nah, semacam. Yang ketiga, mengharapkan sebagai teman. Masalah yang ini hanya Pak Guru itu capek-capek loh, ya materi, terus ngomong. Nah, ini ungkapkan kepada anak-anak kita, ngomong kayak ancamnya dulu.
itu adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Dan yang keempat adalah sebagai pembantu. Kita melihat kondisi anak didik kita itu seperti apa, sehingga ketika kita memahami tentang anak didik kita, kita akan bisa mengetahui karakter yang akan kita luruskan. Nah, setelah apik berarti kita ambil posisi yang lebih baik. Ini kamu sebaiknya seperti ini. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, manajer itu adalah kita sebagai bentuk untuk memberikan restitusi. Nah, next Pak Ibu. Restitusi. Nah, ini saya contohkan restitusi Bapak Ibu. Di situ ada gambar siapa kira-kira yang ada di situ? Fatir ya. Fatir itu terlambat di situ. Ketika terlambat, ini pasti komitmen teman-temannya kan akan, wah, kamu itu ganggu koncone kan seperti itu. Ini contohnya. Kemudian apa yang harus dilakukan seorang guru? Pasti anak pasti disuruh diberikan waktu untuk duduk. Tapi di situ ada hal yang harus disampaikan pada murid. Nanti kamu nemui saya ya pada waktu istirahat. Nah, pada waktu sebelum menemui Fatir, kita sharing. Janjiannya Fatir kayak apa? Maka langkah kedua kita sharing dengan teman sejawat, ngobrol sih, sehingga kita nanti punya bahan untuk menangani si Fatir. Dan langkah terakhir adalah kita melakukan restitusi. Ada segitiga restitusi, yaitu pada penguatan, validasi, dan keyakinan. Penguatan, contohnya Mas Fatir, bahwa kamu itu terlambat tidak apa-apa. Banyak teman kamu juga terlambat. Tapi kira-kira terlambat itu baik apa tidak? Ini kan validasi. Baik apa tidak ya? Tidak. Kalau tidak, kira-kira alasan kamu apa? Ini masuk pada validasi. Oh, ternyata alasannya dia bangun tidur kesiangan. Kemudian tidak ada yang membangunkan. Ternyata ada hal yang lain, yaitu alarmnya mati. Nah, semacam itu. Ini adalah alasan yang membetulkan. Kemudian kita ada penguatan diri, yaitu dengan cara memberikan keyakinan. Keyakinan kita bagaimana? Solusinya bagaimana, Mas Fatir? Solusinya ada, oh iya Pak, nanti saya tak menghidupkan alarm saya. Saya minta tolong sama ibu dan adik saya untuk membangunkan saya. Nah, komitmennya apa? Yaitu dia ingin berangkat sekolah lebih awal. Inilah yang disebut dengan restitusi. Bapak Ibu Guru, dari awal sampai akhir ini, inilah materi yang kita pelajari tentang budaya positif. Yang intinya budaya positif itu pasti kita sudah melakukan. Hanya saja pola-pola yang harus kita ketahui adalah metodenya, caranya untuk bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita sehingga kita nyaman dalam pembelajaran ini. Kiranya pada seminar kecil ini kalau ada yang ditanyakan silakan dan saya berikan waktunya. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Monggo Bu Sudah. Terima kasih Pak Gatot atas sharing hari ini yang luar biasa. Jadi kami paham ternyata ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi tadi. Iya, betul. Jadi selama ini kita yang menganggap bahwa mendisiplinkan anak itu cukup dengan hukuman. Iya, sementara itu. Jadi karena dia sering melanggar, maka kita beri hukuman, tujuannya supaya dia jeda dan tidak mengulangi perbuatannya. Tapi ternyata kok dari hasil yang Pak Karto paparkan tadi ternyata tidak boleh seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi Pak, saya tertarik dengan yang 5 posisi kontrol tadi. Ada sebagai teman, pembuat rasa bersalah dan sebagainya tadi ya Pak. Iya. Itu menurut Pak Karto itu yang paling bisa diterapkan di sekolah kita untuk mewujudkan budaya positif di anak-anak itu yang mana? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Sekalian ada yang ingin disampaikan lagi? Pertanyaan juga saja ya. Ya, ada yang ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Oh, monggo Bu Ayu. Saya hanya ingin tahu pertanyaan sedikit saja ya Pak. Iya. Saya hanya ingin tahu langkah apa saja yang sudah pernah dilakukan Pak Karto apabila ada anak melanggar, tetapi pelanggarannya itu tidak hanya satu Pak. Kadang kan misal si A
Oke, terima kasih. Ini kelihatannya match ya antara pertanyaan Bu Suka dengan pertanyaan Bu Wayu, hampir sama ya. Ini kasusnya, ini cara penanganannya ya. Oke, sekalian saja ya. Jadi ini Bu Suka dan Bu Wayu. Memang kalau kita lihat di sini banyak sekali masalah-masalah yang kompleks. Tetapi yang ditanyakan Bu Wayu tadi, satu anak penyakitnya banyak sekali. Ada yang rokok, datang terlambat, ada yang bolos juga ya Bu ya, jam pelajaran yang kantin. Ya, oke Bu. Langkah yang kita lakukan adalah yang tetap kita pakai institusi Bu Suka, yaitu bagaimana kita mendudukan perkara dulu. Anak tetap prosedurnya kita panggil, kemudian ditanya alasannya kayak apa. Ya benar dia itu melakukan kesalahan pasti itu. Oh, dia juga sering melakukan itu. Tapi coba setelah dia mengungkapkan kesalahan, alasan dia bangun itu, kita mencoba untuk mengetahui. Oh, ternyata titiknya di sini. Oh, tetangga orang tuanya pisah misalnya. Dia hidup sama mbahnya. Sehingga apa? Dia mencari pola, identitas dirinya itu tidak ditemukan. Nah, maka kita kemudian memvalidasi. Kira-kira kalau kamu melakukan itu apa untungnya? Untungnya apa kalau kamu melakukan itu? Dan apabila kamu tidak melakukan itu, dampaknya bagaimana? Nah, misalnya kamu itu merubah dari tidak terlambat menjadi disiplin, lebih awal datangnya. Kemudian yang kedua, kamu berubah yang biasa jam kosong ya, jam pelajaran kamu di kantin, kamu ubah tidak di kantin. Ini akan diputar. Masalah-masalah ini akhirnya akan bertarung dengan keyakinannya. Iya Bu ya. Ini orang tua saya sudah seperti ini, kok saya malah menjadi seperti ini. Kemudian ketika anak ini sudah validasi, mengetahui posisinya, berarti posisi dia selalu melakukan kesalahan. Setelah itu kemudian kita tarik, coba solusi yang kamu ingin lakukan kayak apa, agar kamu ini berubah menjadi lebih baik. Kemudian tawaran-tawaran ini muncul dari anak, misalnya, ya Bu, nanti saya akan berubah menjadi lebih baik, saya akan datang lebih awal. Caranya piye? Nah, kan seperti itu. Caranya bagaimana? Ini adalah sebuah cara untuk meyakinkan. Kemudian yang kedua, jam di luar, jam pelajaran, kemudian dia di luar kantor. Konsekuensinya kalau kamu di luar terus, pelajaran itu akan tertinggal. Apabila kamu tertinggal pelajaran, kamu tidak akan mendapatkan pelajaran. Hak kamu hilang. Kan eman-eman, ada banyak teman yang di luar sana tidak ikut pembelajaran. Kamu punya kesempatan untuk belajar, maka dimanfaatkan pembelajaran kamu. Nah, ini apa? Muncul kesadaran implisitnya untuk merubah dari hal yang negatif menjadi perilaku yang positif. Nah, penyadarannya ini memang harus berjalan satu demi satu tahapannya. Tidak jagung kayak mancane dewi. Misalnya saya lihat Bu Ayu dan Bu Suka, jadi penanganannya kalau saya amati itu tidak harus di kelas, ketemu peninggalan jagung di kelas itu kelas. Jadi yang masalah foto mbak sampai ke perubahan itu drastis. Misalnya Bu Suka biasanya saya amati kan di kelas, jagung loro nih, sawan-wan tak amati. Ternyata dia baru mencari identitas anak itu. Ternyata anak ini melakukan hal yang tidak baik, yaitu apa? Berangkat damai. Kenapa? Ternyata anak ini sudah tidak punya orang tua. Dia ikut mbahnya. Mbah ini orang terlalu memperhatikannya. Maka ternyata ini alasan yang sangat valid yang harus diselesaikan. Misalnya Bu Ayu ketemu di jalan macam, nah sini nah. Nek kotor ini apik ora. Jadi anak itu akan dihubungkan langsung. Oh iya berat. Kita kan harus jaga keindahan, apik dan tidak. Dihadapkan dua logika. Ketika dia apik ora ya, bersih enggak? Nah itu kan anak kan muncul, dia itu tidak bersih. Maka dia muncul secara intrinsik menjadi diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Itu contoh restitusi yang sederhana. Tetapi kalau sudah tadi wis melumpuk, ya perlu ada mediasi.
Ketika penanganan dalam guru itu sudah tidak mampu, maka kita akan bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah melalui BK melakukan visitasi. Ya, masalah yang muncul di rumah kayak apa, kemudian kita melakukan proses untuk melakukan resolusinya. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apabila restitusi pada anak tidak bisa langsung dilakukan karena anak terlalu kompleks tadi, maka kita ada orang tua kita. Siapa? Bapak kepala sekolah kita. Kita ajak untuk diskusi. Karena apa? Ini menjadi ajak untuk saling berbagi penyelesaian masalah. Setelah itu kita komunikasikan dengan BK. Maka di sini Bapak Ibu guru, fungsi guru itu juga sebagai seorang BK, menyelesaikan masalah anak-anak kita. Karena apa? Kalau semuanya kita berikan kepada BK, ini nanti tidak akan selesai. Karena apa? Setiap kelas pasti ada masalah, sehingga kita harus peka terhadap yang kita hadapi, yaitu anak-anak kita. Seperti itu. Jadi tujuan kita adalah ingin mempraktekkan pemikiran dari KHD yang menjadikan anak kita berkarakter seperti profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu guru, mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita diskusikan lain waktu. Karena waktunya sudah selesai, saya akhiri dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga seminar kecil ini bisa bermanfaat dan bisa kita praktekkan di sekolah kita. Akhirat, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.